Henshin! Sudah ada 6 Kamen Rider di era Reiwa ini, dan juga sudah ada 6 Final Form yang ditampakkan ke kita dan beraksi dari rider-rider ini. Di video ini, mari kita mengingat kembali momen-momen kemunculan para Final Form Kamen Rider di era Reiwa ini tuh seperti apa. Ini tuh meliputi pembahasan pas first look-nya seperti apa, terus juga reaksi-reaksi toku fans yang diingat seperti apa, dan kalau ada pembahasan rumor-rumor sebelum Final Form-nya itu muncul juga boleh kita bahas. Bakalan asik nih guys ya. Ini bukan bahas debutnya guys ya, karena soal ini udah ngebahas semua di segmen bahas-bahas episode lengkap, komentarin semua soal episode debutnya sejak zaman Zero One. Dan juga ini tuh bukan perbandingan dari segi power scaling dan lain-lain yang seperti Anda sering lakukan. Pokoknya simak terus bahasannya biar kalian itu ngerti arah bahasan Anda itu kemana. Ngomongin Final Form Kamen Rider guys ya, jadi ini adalah fase form paling krusial di setiap seri Kamen Rider. Kiasannya tuh begini guys, kalau rider-rider yang bersangkutan itu punya track record dengan form-form yang jelek sebelumnya, Final Form itu seperti harus ngasih pembuktian ya, kalau rider ini tuh ternyata punya form yang bagus gitu dan bisa diapresiat. Nah, apalagi kalau Final Form bagus, dosa-dosanya itu bisa dibilang kayak langsung termaafkan lunas. Itulah the power of Final Form ya. Nah, kalau rider-ridernya punya form-form yang keren sebelumnya, apakah Final Form-nya itu nggak apa-apa kalau jelek? Yang enggak ya. Justru Final Form itu jadi pembuktian juga. Rider ini tuh punya form keren nih. Ya harus lanjut dong, Final Form-nya itu keren juga. Jadi meneruskan track record yang selalu bagus ya. Ini bukan dualisme atau kita yang banyak mau guys ya. Dan Ana udah punya semua arsip untuk pembahasan Final Form ini. Jadi bisa mengingat jelas dan ada buktinya masa-masa yang kita lalui waktu itu kayak gimana. So, langsung aja kita bahas. Yang pertama dari Kamen Rider Zero One. Zaman dulu tentu ya beda dengan zaman sekarang ya. Zero One itu berapa tahun lalu tuh guys ya, kalau kalian hitung-hitung 2019. Jadi dulu rumor-rumor itu memang ada, tapi tidak sekencang sekarang yang apa-apa keluar lebih cepat dan selalu jadi kenyataan. Nah, ini zaman Zero One yang gak kerasa itu tuh 6 tahun lalu guys. Jadi kita tahu ya, seri Zero One itu sempat terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi ini mengakibatkan adanya pemangkasan episode, terus juga yang gak tayang berapa lama, dan bagian-bagian yang dihilangkan juga. Nah, tapi jangan jadi alasan toleransi juga sama Yuya yang nyimeng di beberapa bagian plot. Nggak bisa guys dijadiin pembelaan. Jadi kalian pernah lihat gambar ini nggak pas zaman Zero One? Jadi ini sebuah sketch yang dipercaya ini adalah Final Form dari si Zero One. Alasan bocornya di sini cukup lucu. Nih, mari kita ingat lagi. Jadi kan lagi pandemi ya. Jadi meeting-meeting dan segala macam pertemuan itu dilakukan secara WFH. Jadi katanya gambar ini tuh bocor lewat sebuah Zoom meeting dari pegawai-pegawainya si Toei. Sebenarnya sketchnya not bad guys ya. Keren banget malah kalau Anda bilang. Jadi bentuk Zero One dengan warna khasnya itu masih terlihat, cuman lebih di-improve lagi jadi lebih bulky dan juga lebih runcing ya. Ibarat kalau di Heisei itu seperti kayak Ryuki ke Ryuki Survive. Terus bisa juga kayak Kabuto ke Hyper Kabuto. Cuman ada bagian yang bener nih dari sketch ini, yaitu di bagian dadanya sini guys, yang emang bener kayak si Zero Two. Berdasarkan sketch ini, ada lagi yang nge-improve gambarnya jadi gambar perspektif depan yang lebih jelas dan lebih halus. Tuh kan? Lihat guys, not bad loh ya, keren sebenarnya ini. Barulah, ini dia first look dari Final Form Zero One, yaitu Kamen Rider Zero Two yang bocor di salah satu halaman majalah Terebikun bulan Juli 2020. Ini sempat rame banget, banyak pro dan kontra ya pastinya ya. Karena kita fans Kamen Rider paradigmanya kan masih dengan zaman Heisei gitu ya, yang Final Form itu selalu bulky dan juga selalu colorful ya. Ya iyalah, 2 tahun sebelumnya kita itu dihadirkan sama Build Genius dan juga Granji-O. Jadi ngelihat ini tuh pasti kaget ya. Jadi penerapannya itu cukup unik. Karena Final Form ini tuh bukan pakai item baru aja, tapi pakai belt baru. Dan Aruto-nya juga berubah jadi rider baru ya. Rider baru sekali lagi. Jadi Zero One dan Zero Two itu ya beda rider guys ya. Dan dari sinilah tercipta kalimat back to basic yang selalu dikaitkan dengan pembahasan Final Form tiap rider sampai sekarang. Seperti kayak udah jadi ciri khas Reiwa juga lah gitu ya. Jadi kita tuh ngarepnya ya semua Final Form Reiwa tuh ya akan seperti itu gitu. Back to basic karena ya Final Form ini terlihat seperti basic form Kamen Rider ya. Jadi ya slim seperti itu doang ya. Jadi kalian coba ingat lagi guys ya, masa-masa itu. Jadi itu masa-masa indah memang. Dan soal back to basicnya ini, jadi muncul dugaan kalau Zero Two-nya sendiri akan punya fase form sendiri. Jadi punya upgrade form dan juga super form lagi. Jadi sketch tadi tuh nggak diacuhkan guys ya. Jadi banyak yang menduga super atau final form dari Kamen Rider Zero Two tuh sketch yang tadi.
Padahal ya mentok begitu doang kan ya. Ya udah Zero Two aja gitu ya. Dan sayang sekali screen time-nya bentar banget. Malah dipakai sama Izu. Itu yang Ana nggak terima sampai sekarang ya. Ngomongin soal pro kontranya waktu itu banyak ya. Jadi yang kontra ya karena masih terperangkap dengan ciri khas Heisei yang selalu menghadirkan final form yang bulky ya. Apalagi Zero One kan ini rider pertama di Reiwa gitu ya. Jadi penerapan barunya tuh kayak membuat kita tuh kaget gitu ya. Nah, Ana termasuk yang pro ya. Karena Ana ngelihat bagian tangan merahnya itu keren banget kan, kayak Iron Man ya. Dan juga ini kelihatan banget referensi Kamen Rider Nigo-nya. Karena 02 ya, Nigo. Terlihat seperti ada sial merahnya di bagian leher ke dada. Dan ya tadi, sarung tangan si merahnya. Menjadi dasaran juga, karena setelah bertahun-tahun, tahun lalu kan ya baru muncul ya Kamen Rider Zero Three ya di Kamen Rider Outsiders yang sangat jelas. Itu tuh referensi Kamen Rider Fitri-nya. Jadi kita dapat semua tuh ya, Ichigo, Nigo, dan Fitri di Zero One, Zero Two, dan juga Zero Three. Dan secara singkat, kalau ngomongin debutnya, luar biasa sih Kamen Rider Zero Two ya. Episodenya Ana akuin bagus banget. Yuya good job banget ya mainin beberapa plot dan juga kerumitannya yang bisa dibilang tuh masuk akal. Silakan simak-simak lagi guys ya bahasan-bahasan Ana ya. Itu benar-benar bagus banget ini episode debutnya. Berikutnya ke Saber ya. Ini juga super rame sekali. Super rame dengan nyinyirannya. Jadi masa-masa mau keluar final form, bisa dibilang Saber itu emang ada naik turunnya ya, secara jujur nih ya. Tapi emang ceritanya itu cukup epic karena berbeda gitu ya, fantasinya dapat banget. Semua orang itu tergila-gila dengan Dragon Knight, termasuk Ana yang sampai nangis ya. Dan buat primitif juga oke, dan elemental sih menurut Ana sih biasa aja guys ya. Masa-masa final form Saber ini mau keluar tuh bener-bener bikin penasaran banget ya. Mungkin masa-masa final form yang bikin penasaran keluarnya itu kayak gimana ya di Saber ini guys. Dan pas keluar, duar, meledak sudah. Meledak dengan banyak kekecewaan, rasa nggak percaya. Bahkan Ana aja sampai speechless pak. Jadi bener-bener denial Ana waktu itu. Malah Ana nganggep ini formnya keluarnya ya palingan cuma di Hyper Battle DVD doang lah. Sampai berapa hari tuh ya, saking gak percayanya guys ya. Dan juga refresh terus itu news. Dan akhirnya dikonfirmasi kalau benar final form Saber adalah Cross Saber. Ini Ana bukan mau goreng lagi ya, tapi kan secara konteks kita emang lagi ngomongin masa-masa final form di Reiwa ini. Mungkin untuk sebagian orang sekarang sih ya udah biasa lah ngelihat si Cross Saber karena kan udah sering lihat. Tapi ini kan Ana lagi cerita masa-masa awal-awal keluar. Jadi back to basic. Oke, iya, tapi please, kekecewaan terbesar kenapa dia itu benar-benar ngambil bentuk yang sama seperti Brave Dragon, terus cuman di repaint jadi warna biru galaksi. Anda lihat Zero One ke Zero Two, Pak. Zero Two-nya ya memang mirip Zero One, tapi kan di-improve gitu ya, dari bentuk juga beda gitu ya. Jadi, udah agak gila juga ini ya, berani banget mereka. Apalagi tangannya juga jadi kayak abis ngemil Cheetos itu kan ya, ada oren-orennya. Dan buat ganti pedangnya, Ana akui ini tuh ide yang bagus guys ya. Kan Saber memang temanya pedang, jadi ini tuh gabungan dari si 13 pedang ya. Jadi kesimpulannya ya si Aoken Cross Saber-nya ya menurut Ana sih nggak terlalu buruk ya. Dan setelah Cross Saber ini muncul lagi variasi tambahannya dengan memakai tambahan 2 dan 3 buku. Namanya itu Crimson Saber sama Featuring Saber. Jadi Cross Saber-nya masih jelek, tapi dengan tambahan combo ini yang membuatnya itu sedikit lebih baik lah. Sedikit lebih baik. Ana sesuka-sukanya sama Saber juga ya memang ngomong jujur-jujuran gitu. Kalau Cross Saber itu jelek dan mengecewakan. Bukan sibuk membela ya. Asal jangan terus sibuk dibawa-bawa dan dijelek-jelekan terus aja di setiap diskusi soal ini ya. Masih aja dibawa, oh Cross Saber butut gitu. Ini kan sekali lagi sesuai konteks. Makanya juga banyak sekali gumaman sampai sekarang. Kalau form Dragon Knight itu adalah form yang paling pantas menjadi final formnya Saber. Dan untuk pengobatan terbesar dari kekecewaan ini, ya udah pasti di debutnya. Apalagi ya, debut Cross Saber jadi debut yang paling epic di era Reiwa saat ini. Episode debutnya sekali lagi ya. Sekarang kita lanjut ke Revise. Di atas episode 30-an, cerita Revise itu langsung terjun bebas sejatuh-jatuhnya. Anu juga sampai heran gitu kenapa benar-benar bisa langsung kontras kayak begitu ya. Ini juga mencakup semua aspek dari segi vibes, penulisan, intensitas, pemanfaatan durasi, dialog, semuanya itu serba kacrut guys. Nah, maka dari itu, harapan toko fans pun menjadi sangat tinggi untuk final form Revise yang bakalan keluar nanti. Karena keren atau tidaknya, bisa diterima atau tidaknya itu menjadi antidot satu-satunya agar Revise itu tidak jatuh ke jurang yang lebih dalam. Apalagi sudah banyak yang dikecewakan juga nih ya sama Revise Thunder Gale, walaupun ini subjektif guys ya, tapi kan ya banyak juga gitu yang kecewa dengan pewarnaannya yang bisa dibilang bikin sakit mata ya. Nah, dimulai lewat rumor, di mana bentuk Vice Time-nya itu seperti
Ryusolki di Ryusoldier ya. Tapi nggak ada bentuk rumor sketchnya sama sekali, bentuknya tuh ridernya kayak gimana nggak ada guys ya. Ana inget banget, ini keluarnya tuh di gambar-gambar preview episode. Waktu itu gambar preview episode nggak kayak sekarang guys, dimana dengan gampang di-post sama medsosnya si Kamen Rider ya. Dulu tuh cuman bisa lihatnya itu di website resmi mereka, official Kamen Rider ya. Malamnya Ana tuh lagi nginep di rumah temen guys. Soalnya kan emang ada final Liga Champion ya. Waktu itu Ipul versus Madrid ya. Dan beres tandingnya ya sekitar jam 4, jam 5 pagi ya. Nggak tidur nih kan ya. Lagi beres-beres mau balik. Jadi udah beres matchnya, perayaan, ngobrol-ngobrol, balik. Mau balik, tiba-tiba langsung ada first look official ini. Jam 5, jam setengah 6-an lah teman-teman ya. Jadi pulang, nyampe rumah, nggak tidur, langsung syuting, ngedit, upload. Kelenger luar biasa. Dan soal final formnya, yaitu Ultimate Revise, gak mengecewakan menurut Ana. Bagi Ana sih keren guys ya. Jadi form terkeren Revise juga di serialnya. Dibikin ala-ala spacesuit alien gitu, kayak ada sci-fi-nya juga. Dimana basic formnya yaitu Rex Genom kayak pakai armor lagi gitu kan ya. Dan Vice Time-nya juga Ana suka yang bisa dipotek 2 gitu. Simple, tapi PR-nya buat yang ngoleksi DX-nya, ya harus beli Revise Driver satu lagi. Ana kan sampai beli satu lagi pak, demi merealisasikan Ultimate Revise ini ya. Apalagi totalitas banget buat reviewnya. Jadi banyak yang pro dan melontarkan pujiannya kok buat si Ultimate Revise ini ya. Ya tapi sayang sekali debutnya nggak terlalu berkesan gimana banget ya. Berasa banget ngerasnya. Terus katanya itu ya prosesnya itu juga nggak terlalu spesial. Walaupun sudah melibatkan bokapnya si Iki. Lawannya juga biasa aja, bukan Gifu guys ya. Dan itulah momen-momen saat Final Form Revise muncul. Berikutnya ke Gits. Ini masa-masa pas channel Ana mau hilang gara-gara copyright strike. Jadi fokus Ana jadi terbagi-bagi nih ya di masa-masa ini ya. Jadi udah channel mau hilang, terus lagi sibuk pindahan rumah pula ya. Jadi puyengnya itu bener-bener puyeng guys ya. Jadi kayak nggak terlalu fokus gitu ya Ana sama kehypean si Final Form Gits ini ya. Nggak cuma soal Final Form Gits, tapi kan nama Kamen Rider berikutnya yang mau tayang juga sudah dikuak guys, yaitu Gachart ya. Jadi memang info-info ini tuh keluar di waktu yang nggak tepat lah kalau buat Ana. Nah, soal Final Form Gits dimulai dengan rumor yang menyebutkan kalau Final Form ini tuh akan bernama Boost Mark 9. Ingat gak kalian guys? Karena Gits dari track record formnya selalu punya unsur boostnya. Dari Magnum Boost atau Boost Form aja, terus lanjut ke Fever Boost ya, dan ke Boost Marksu. Dan jadi banyak dugaan pasti boost lagi nih ya. Terus ini yang paling ikonik. Muncul sketch power up race buckle untuk 4 rider utama di Gits. Gits, Tycoon, Bava, sama si Nago ya. Ini berasa di absen satu-satu dan kita nunggu-nunggu jadi kenyataan satu-satu ini ya. Ada lumayan inget nih nama-namanya dulu pas zaman rumor ya. Kan tadi ya kalau Gits itu kan Boost Mark 9 ya. Terus Tycoon itu Shogun, Bava itu mau. Inget gak kalian paling rame itu Bava mau. Dan cuma Nago yang bener namanya kalau nggak salah ya pas zaman sketch ini yaitu Fantasi. Dan first look-nya itu dari mana? Dari scan Terebikun yang low resolution banget. Itu Ana bahasnya juga di channel sebelah. Karena channel utama yang ini kan waktu itu lagi nggak bisa dipakai guys ya. Lagi disuspend ya. Jadi cukup banyak yang suka dengan Final Form Gits ya. Karena bentuk original Gitsnya yang masih dapat banget. Terus jadi serba putih gitu. Sebenarnya nggak salah ya. Pas zaman rumor nyebutnya itu Boost Mark 9. Secara resmi kan akhirnya ya jadinya Gits 9 kan ya. Kenapa erat dengan angka 9 ya? Karena hewan Gits sendiri ya rubah, dimana di Jepang terkenal sekali dengan rubah ekor 9-nya atau kitsune guys. Buat kontranya paling ya banyak yang kurang suka tuh sama bagian perutnya yang ada lingkaran yang katanya itu cukup mengganggu. Tapi ini tuh banyak yang kayak nyama-nyamain gitu sama segel di perutnya si Naruto ya. Nah sebelum debutnya kita juga dikejutkan dulu dengan kemunculan Gits Boost Mark 3 di satu episode sebelumnya ya, episode 37. Dimana ya di episode 37 itu ya jadi satu-satunya kemunculan Boost Mark 3. Dan masih menggunakan buckle yang sama, tapi ya belum di-split menjadi Boost Mark 9 ya. Dan merubah acang itu menjadi Gits 9. Sekarang kita ke Gachart. Masa-masa ini ngingetin Ana sama zaman GO. Kalau nggak salah GO atau Exit ya. Jadi gini nih. Masa-masa masih mau ngebocorin Super Form ya. Tapi sekalian tumpeh-tumpeh sama Final Formnya. Jadi awal banget nih. Nah ini terjadi juga nih di Gachart guys ya. Masih agak-agak awal Gachart itu tayang. Tiba-tiba bocorlah sebuah scan katalog gitu yang memperlihatkan Rainbow Gachart Nijigon-nya sekalian juga sama si Legendary Legend yang namanya waktu itu masih Gorgeous Legend. Ingat gak kalian? Dan setelah itu beberapa bulan kan ya berlalu guys ya.
ya beraksi lah si Platina Gachard, Iron Gachard guys ya. Dan Gachard itu kan udah di akhir-akhir lah, udah masuk episode 30-an. Summer Movie juga udah diumumkan dan langsung rilis lah 2 buah poster yang dijadikan satu. Ada sisi oranye dengan Daigo ya yang akan jadi Hotaru masa depan aka Gacor Senja atau Gachard Daybreak, dan sisi biru ada present Hotaru sekaligus juga memperlihatkan bentuk dari Rainbow Gachard pertama kali guys ya. Yang itu tuh bener-bener akurat dengan gambar yang bocor waktu itu. Pas zaman ini nggak ada Terebikun. Kalau nggak salah nggak ada pembahasan Terebikun deh buat Rainbow Gachard guys ya. Jadi ini tuh jadi satu-satunya gambar dalam jangka waktu yang lama. Udah, ini doang gambarnya si Rainbow Gachard. Terus ada lagi gambar Rainbow Gachard lewat suatu majalah tapi bukan Terebikun. Pas keluar, nggak semua suka dengan Final Form Gachard ini ya. Soal pro dan kontra ya, aneh sih ya nggak permasalahkan guys ya. Kan itu mah masalah selera. Tapi waktu itu banyak yang otaknya pada pindah ke dengkul karena mengkaitkan form ini tuh dengan LGBT. Lihat pelangi dikit, lagi batuk, lagi batuk, lagi batuk. Wah, Toei udah mulai-mulai ini terang-terangan soal lagi batuk. Itu 50% lebih komentar di video Ane pas bahas first look kayak begitu. Syukur banyak yang masih waras dan memperjelas. Ciptaan Tuhan kok diseleweng-selewengin. Dan Rainbow Gachard juga kan gak ada warna hijaunya. Kalau ada juga emang ya kesana gitu maksudnya, yang enggak kan guys ya. Ini kan tontonan anak-anak pak. Dan buat debut dan momen sebelumnya ya menurut Ane sih agak so-so lah ya. Jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Paling ngeselin ya tentu gara-gara si bocil random yang mau ngambil boneka itu, yang bikin Hopawan modar. Terakhir guys, yang paling baru ya, berarti baru terjadi beberapa minggu dan bulan lalu. Ngomongin Gabu, ngomongin juga masa-masa di mana rumor itu selalu menjadi kenyataan dan keluar sangat-sangat lebih cepat. Sebenarnya soal rumor yang makin kenceng itu dimulai dari era Gits guys ya. Apalagi dari yang belt-belt itu tuh ya. Nah kalau Gabu ini karena proses produksi dilakukan lebih cepat ya, syuting dan lain-lain itu lebih cepat, maka dari itu bocoran dan rumor juga jadi lebih cepat ya. Rumornya dimulai dari bulan Januari 2025 soal Final Form Gabu ini. Pas ini belum terlalu panas guys ya. Pokoknya udah diliatin aja sketch yang soal si toples-toples permen itu. Lanjut rumor, dan baru panasnya itu ketika keluar sketch rumor di mana Final Form Gabu ini diperlihatkan 2 modenya secara jelas. Jadi perdebatan soal namanya juga cukup panjang loh di sini ya. Ada yang bilang itu over mode dan juga over master ya. Terus dibikin bingung juga, mana nih yang over, mana nih yang master ya. Dan akhirnya penampakan resmi pertamanya muncul di poster saga baru di hari Minggu pagi. Anda lupa tanggal berapa, pokoknya ya beberapa minggu lalu lah ya. Sebenarnya ini bukan nggak mengagetkan guys ya, tapi lebih karena rumor-rumor yang selalu jadi kenyataan. Jadinya penampakan resmi pertamanya itu cuman kayak buat ngasih konfirmasi soal yang di rumor-rumor kemarin tuh, oh bener ternyata. Jadi pertama kali muncul ya tentu ya cukup kaget dan heboh gitu ya. Tapi nggak sekaget Final Form yang muncul sebelum-sebelumnya gitu ya. Good thing banyak yang demen sama Final Form Gabu ini dengan si 2 modenya. Dan paling ramainya itu ya pas kita ngomongin 2 modenya ini sih ya. Juga prediksi soal kelebihan-kelebihannya dan juga lain-lain lah ya. Dimana salah satunya sudah debut kemarin ya di episode 33. Masih jadi fokus utama juga di episode 34 ya. Yang menurut Anda sih ya semakin memperlengkapi itu ya episode 34 ya. Dan bahkan kita itu masih disajikan sama over mode sekarang. Jadi masternya itu belum keluar guys ya, ketika video ini dibuat. Jadi ini Anda syutingnya ya sebelum si episode 35 Gabu itu tayang guys ya. Yes, itu dia semua momen Final Form Kamen Rider di era Reiwa ini. Jadi nostalgia lagi ya dengan masa-masa itu. Jadi zaman Zero One, Saber sama Revise menurut Anda indah sih itu ya. Mohon maaf ya kalau misalkan ada cerita momen-momen yang salah atau yang kurang. Kalau kalian ingat sama momen-momen tertentu di pembahasan Anda tadi, silahkan tambahkan. Kalau momen favorit kalian yang mana? Momennya ya ini ya, bukan Final Form-nya guys ya. Silahkan komentar aja di bawah. Apalagi yang rame buat dibahas, komentar aja di bawah jika mau kasih usulan. Thank you semuanya yang udah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.